Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbel Online Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran yang kedua hari ini, marilah kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, apakah masih ada yang ingat apa sih pengertian dari teks prosedur? Silahkan jawab di bawah ya. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari materi mengenai ciri-ciri teks prosedur dan struktur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri teks prosedur. Sama seperti teks lainnya, teks prosedur ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Jadi maksudnya di sini dalam teks prosedur ini terdapat kata-kata di dalam kalimat itu mengandung kalimat perintah. Contoh misalnya, tuangkanlah minyak secukupnya ke dalam wajan, atau jangan terlalu banyak memasukkan air, seperti itu. Jadi kata-kata jangan atau kata masukkan, tuangkan, itu merupakan kalimat perintah yang harus diikuti saat kita melakukan mengikuti langkah-langkah yang diberikan dari suatu teks prosedur. Dan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif. Jadi biasanya dalam kalimat yang ada di dalam teks prosedur ini mengandung kata kerja aktif. Biasanya ditandai dengan awalan imbuhan ber atau me. Seperti itu. Yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah yang ada. Contoh, bukalah bungkus kopi terlebih dahulu, selanjutnya tuangkan kopinya ke dalam gelas, seperti itu. Kata selanjutnya ini merupakan konjungsi yang ada di dalam langkah-langkah membuat kopi. Banyak lagi contoh konjungsi yang biasa digunakan, dan selanjutnya, kemudian, selain itu, seperti itu. Yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian ataupun tempat dan cara yang akurat, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu mengenai unsur kebahasaan teks prosedur. Jadi teks prosedur ini memiliki beberapa unsur kebahasaan yang biasanya ada di dalam teks prosedur ini, yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu kata kerja imperatif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada ciri-ciri teks prosedur, bahwasannya dalam unsur kebahasaan teks prosedur ini biasanya menggunakan banyak sekali kata kerja imperatif atau kalimat perintah. Misalnya kata kerja itu pastikan, tunjukkan, ceritakan, ataupun masukkan, seperti itu. Kata-kata yang merupakan perintah yang harus kita ikuti dalam suatu langkah-langkah yang kita buat atau kita baca. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kata teknis. Kata teknis di sini maksudnya dalam suatu topik yang dibahas dalam teks prosedur ini biasanya menggunakan bahasa yang sesuai dengan apa yang menjadi masalahnya. Misalnya dalam dicontoh di buku ini, misalnya mengenai tentang komunikasi, artinya bahasa-bahasa yang digunakan yaitu yang berhubungan dengan komunikasi ini, misalnya tanya jawab, misalnya kontak mata, pewawancara, bahasa tubuh, seperti itu. Atau misalnya harus disesuaikan dengan apa yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Dan kemudian yang ketiga yaitu banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang merupakan partikel yang bermakna penambahan. Misalnya seperti yang dicontohkan tadi, kata selain itu, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, setelah itu, seperti itu, yang merupakan kata-kata untuk mengurutkan dari langkah pertama menuju ke langkah kedua, langkah ketiga, seperti itu. Yang keempat yaitu banyaknya menggunakan kata persuasif. Maksudnya kata persuasif di sini yaitu kata-kata yang meyakinkan untuk diikuti. Misalnya pada contoh di buku ini dijelaskan penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Nah, dari kata tersebut kita meyakinkan untuk mengikuti langkah tersebut, bahwasanya penggunaan bahasa yang baik itu harus
menjadi suatu keharusan yang harus diikuti, seperti itu. Dan yang kelima yaitu unsur kebahasaannya ini berupa deskripsi alat, seperti yang sudah dijelaskan di ciri-ciri tadi, bahwasanya dalam teks prosedur ini harus akurat mendeskripsikan atau menggambarkan apa saja yang harus diikuti. Misalnya ketika dalam membuat resep kue, nah di situ harus dijelaskan gambaran-gambaran bahan-bahan apa yang harus disiapkan, itu harus dijelaskan secara rinci, baik itu alat yang digunakan, waktu yang diperlukan, ataupun jumlah yang harus diikuti agar apa yang kita buat berdasarkan langkah teks prosedur ini berhasil untuk diikuti. Hai, nama saya Sartari Margareta Nababan dari kelas 11 IPA 7. Saya ingin membuat minuman Dalgona Coffee. Dalgona Coffee adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Viralnya minuman ini berawal dari Korea Selatan. Minuman ini terbuat dari kopi, susu, dan gula. Cara pembuatan minuman ini juga sangat mudah. Untuk lebih jelasnya, simak videonya ya. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Untuk alat-alatnya ada gelas, sendok, saringan kecil, dan piring ceper. Untuk bahan-bahannya ada 1 sendok makan bubuk kopi tanpa ampas, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan air hangat, susu secukupnya, dan es batu. Pertama-tama kita harus buat foam kopi terlebih dahulu. Campurkan 1 sendok kopi, 1 sendok gula, dan 1 sendok air hangat. Kemudian kita aduk menggunakan saringan yang kecil. Aduk sampai foamnya kaku, tidak jatuh lagi, dan warnanya berubah sedikit pucat ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Tapi kalau mau lebih pucat dan lebih kaku bisa diaduk lagi. Setelah foam kopinya sudah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masukkan es batu ke dalam gelas. Es batunya sesuai selera ya, mau banyak atau dikit itu terserah. Selanjutnya kita masukkan susunya ke dalam gelas yang sudah diisi es batu. Setelah susunya sudah masuk ke dalam gelas, sekarang kita masukkan foam kopi yang tadi ke dalam sini.
Selamat mencoba!